saya ucapkan selamat pagi. Pagi, Pagi, Pak. Saya berharap semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Di situasi saat ini kita masih menyelenggarakan pembelajaran yang belum tatap muka di dalam kelas. Anak-anak semua, sebelum kita mulai pembelajaran, saya minta salah satu siswa untuk memimpin doa dulu. Silakan, Lucy. sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Jadi saya minta mungkin tadi sebelum masuk ke room ini atau setelah nanti masuk room, saya minta kalian untuk tetap mengisi presensi di Google Form yang sudah saya posting di Google Classroom. Ya, semoga masih tidak bosan-bosannya, masih tetap menerapkan protokol kesehatan. Ya, walaupun dengan kondisi saat ini kelihatannya sudah sedikit melandai, tetapi kita juga tidak boleh terlena ya dengan kondisi kasus COVID sekarang, bahwa kesehatan adalah yang paling mahal. Jangan sampai kalian tertular dulu baru menyesal gitu. Ya, ada yang masih ingat kira-kira ikrar Sumpah Pemuda itu seperti apa atau bagaimana? Ada yang hafal kira-kira ketiga poin itu? Sumpah Pemuda, kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang di tanah air Indonesia. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Kami putra-putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, ya kalau dari sana kita lihat kata-katanya, maka sudah ada konsep yang namanya Indonesia. Padahal Indonesia baru merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Kira-kira ada yang bisa mendeskripsikan atau memberi gambaran mengenai maksud dari gambar lisan? Saya, Pak. Ya, kan silakan. Itu ada gambar kata Indonesia. Untuk oleh kata-kata tersebut itu direpresentasikan oleh beberapa hal yang terkait Indonesia. Misalnya kayak ada raja apa, terus ada gambar pura, ada gambar Candi Borobudur, dan gambar gunung-gunungan yang ada di Indonesia. Itu salah satu bentuk dari beragamnya budaya-budaya serta kekayaan alam di Indonesia. Nah, baik semua, jadi adapun materi yang kita pelajari hari ini masih berkaitan dengan Sumpah Pemuda dan jati diri keindonesiaan. Dan untuk kompetensi dasar dan indikator untuk pertemuan hari ini, yaitu bagaimana kita menganalisis munculnya golongan elit baru. Tujuan pembelajaran yang akan kita coba capai nanti adalah, jadi kalian supaya nanti bisa menunjukkan golongan elit politik baru Indonesia. Ini ada salinan atau kutipan dari putusan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia. Ya, kemudian yang ketiga, bagaimana perkembangan nasionalisme pasca peristiwa di samping. Nah, ini yang perlu kita pelajari juga dan perdalam, bahwa pasca Sumpah Pemuda juga terjadi gejolak-gejolak sejarah yang perlu kita pahami. Nah, semua saya akan tampilkan sebuah video, mohon disimak nanti ya, video dari YouTube. Mohon disimak ya, mengenai materi hari ini.
Baik, jadi selanjutnya saya ajak kalian untuk berdiskusi, untuk membahas beberapa topik. Jadi ada 3 topik yang saya akan bagi, kelompok 1, kelompok 2, sampai kelompok 6. Oke, silakan bisa menuju ke diskusi, sambil saya tayangkan juga beberapa media. Silakan bisa dimulai ya. Saya tampilkan ini, bagi yang mau melihat-lihat juga silakan. Saya akan minta kalian untuk mempresentasikan mengenai hasil diskusi yang sudah kalian diskusikan atau lakukan. Jadi dari hasil diskusi saya sama perempuan itu sangat besar untuk menumbuhkan kaum intelektual. Jadi kan sebelumnya kaum intelektual itu hanya muncul dari pemuda-pemuda saja. Dengan adanya organisasi perempuan ini membuat gak cuma pemuda yang bisa menjadi kaum intelektual, tapi perempuan mau berpikir kritis semacamnya. Ya, peran pemuda dalam kancah politik itu, pemuda dan politik itu kan 2 elemen yang tak terpisahkan dalam pembangunan suatu bangsa. Jadi tidak selamanya generasi sekarang itu akan bertahan terus. Jadi harus ada generasi pengganti yang lebih matang dan inovatif guna membangun bangsa. Ada penggabungan dari organisasi-organisasi yang memiliki tujuan yang sama. Nah, nasionalisme revolusioner itu sendiri diperkarsai sama Soekarno, di mana ia mendirikan PNI, juga mendirikan PPKI dengan tujuan untuk memerdekakan Indonesia dengan menyatukan pemuda-pemuda yang memiliki tujuan yang sama, yaitu memerdekakan Indonesia. Baik, penguatan jati diri keindonesiaan sebenarnya berkaitan dengan bagaimana proses terbentuknya atau cikal bakal terbentuknya roh-roh kebangsaan, ya. Jati diri keindonesiaan tidak muncul seketika, tetapi dibangun atau dikonstruksi melalui berbagai macam perjalanan sejarah. Oleh karena itu, sebelum saya akhiri, barangkali saya minta 1 orang atau 2 orang untuk menyampaikan kira-kira apa yang bisa kalian simpulkan dari kegiatan pembelajaran hari ini. Jadi dari pertemuan kali ini dapat disimpulkan bahwa setelah terjadinya Semangat Sumpah Pemuda terdapat beberapa poin-poin yang terjadi. Yang pertama itu adalah politik untuk kesejahteraan dan kejayaan. Itu berisi tentang peran kaum perempuan untuk pendidikan dan menambah kaum intelektual yang ada di Indonesia. Ya. Nah, baik anak-anak, jadi setelah ini silahkan kalian mengerjakan evaluasi di Google Classroom. Saya sudah posting, dan pertemuan kita minggu depan kita akan membahas mengenai bagaimana perjuangan tokoh-tokoh revolusioner. Salah satunya adalah Partindo tadi yang sudah dibahas di dalam Foxtrot. Baik, karena tadi kita awali dengan doa, mari untuk pembelajaran kali ini kita tutup juga dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Nah, jadi kita akhiri pertemuan hari ini, ya. Mudah-mudahan semuanya tetap semangat dan kita bertemu lagi minggu depan, ya. Jadi selamat pagi, ya. Silakan. Selamat pagi, Pak. Pagi.